Selamat sore Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan beribadah ACWC yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020. Dan saat ini masih adanya pandemi sehingga kita masih beribadah secara online Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya bacakan untuk latar belakang adanya ACWC ya. Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Pembentukannya pada tahun 1958, perempuan gereja Presbyterian mengadakan suatu pertemuan di Broad Universitas Indiana, Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini hadir sekitar 5.000 perempuan dari Amerika Serikat, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Perempuan utusan gereja dari Indonesia pada saat itu diwakili oleh Pendeta Margaret Dharma, STH. Beliau secara aktif ikut mendorong pembentukan Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Bersama tokoh-tokoh perempuan gereja dari berbagai negara Asia lainnya seperti Mr. Yana MA dari Hong Kong, Mr. Rosano Atensa dari Filipina, Mr. Juan Sriakan dari Thailand, Mr. Manorama Kopait dari India, dan Mr. Sakuntalaban dari Pakistan. Pada pertemuan perempuan gereja di Amerika Serikat itu, perempuan dari Asia memutuskan untuk mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Hong Kong pada tanggal 15 sampai 30 November tahun 1958 dan melahirkan ACWC atau Persekutuan Perempuan Gereja di Asia. Pertemuan itu dianggap sebagai sidang raya 1 ACWC dan 15 November 1958 ditetapkan sebagai hari lahir ACWC. Kini negara ACWC terdiri dari 19 negara, yaitu Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Australia, Pakistan, Taiwan, Thailand, Nepal, Jepang, Myanmar, Bangladesh, Filipina, Cina, Kamboja, Mongolia, dan Sri Lanka. Kita akan memasuki liturgi Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020. Saya minta jemaat untuk berdiri. Selamat datang kepada saudara-saudara semua pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020. Mari kita bersama merayakan ibadah sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di negara Taiwan. Ibadah ACWC kali ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat untuk dipersilakan duduk. Dalam Mika 7 ayat 14, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gelaul seperti pada zaman dahulu kala. Kita akan pujikan pembukaan Kidung PKJ 19 ayat 1, 2, 3. Mari sembah. Kuasa di atas
Ibu-ibu, mari kita masuk dalam seruan pertobatan. Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan, dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunanmu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah, dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucil di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri, sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini dalam Bilangan 27 ayat 1 sampai 8 dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Bacaan kita yang tadi kita baca dari Bilangan 27 ayat yang pertama sampai ke 8 adalah dengan judul berikut hak waris bagi anak-anak perempuan.
Seperti yang diceritakan di atas, bahwa suatu ketika itu anak-anak perempuan Selafehat itu mempunyai masalah yang besar, karena dia Selafehat ini, bapak Selafehat ini mempunyai anak yang cukup banyak, 5, tapi semuanya adalah perempuan. Padahal di dalam hukum Ibrani kuno, bahwa anak perempuan tidak berhak atas tanah warisan, di tanah perjanjian itu. Nah, dia punya masalah besar, yaitu kekhawatiran tentang bagaimana kepastian dia mendapatkan bagian di tanah perjanjian kelak. Kenapa? Apakah karena yang diceritakan itu karena bapakku tidak berdosa, tapi karena tidak mempunyai anak laki-laki sehingga dia tidak mempunyai hak atas tanah perjanjian di antara bangsanya. Dan yang menjadi luar biasa itu adalah anak-anak Selafehat ini berani untuk menentang kebiasaan atau adat itu. Berani menanyakan, ada suatu keberanian tersendiri untuk menanyakan. Apalagi ini menentang dengan adat istiadat. Bagaimana kalau kita sudah adat istiadat yang begitu kuat, waktu itu ditentang, pasti akan banyak yang mencemooh, pasti akan ada yang begitu sinis, bahkan dia katakan wanita yang tidak tahu diri, keluarga yang tidak tahu diri. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia ada keberanian untuk menanyakan hal itu. Untuk menanyakan saja itu butuh keberanian yang luar biasa. Nah, apa salahnya gitu? Anak-anak Selafehat itu, apa salahnya kita tanyakan? Dan kenyataannya dia belum masuk tanah, harta tidak akan mereka punyai. Akan jadi apa mereka? Dia akan mungkin karena jadi istri orang, ya itu. Tapi keturunan bapaknya, kalau bapak Selafehat ini adalah keturunan dari Manasye, anaknya Yusuf. Dan dia tentu berhak atas tanah itu. Nah, budaya patriarkat itu adalah laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan bapak atau sebagai warisan. Nah, Bapak Ibu dan Ibu-ibu, kalau kita punya masalah, kita memberanikan diri, walaupun itu menentang kebiasaan-kebiasaan. Pasti kita akan dibully, dikatakan kalau kualat, saru, tabu, atau orang pantas begitu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menanyakan kepada itu. Dan apa yang ditanyakan, apa yang dia lakukan, dia menanyakan kepada Musa. Dan Musa sebagai pimpinan yang tidak otoriter, dia menanyakan kepada Tuhan. Dan membawa hal itu kepada Tuhan. Apa benar seperti ini? Nah, cerita ini apa yang bisa kita ungkapkan, apa yang kita bisa pelajari. Bahwa wanita ini, anak-anak bapak Selafehat ini, pikiran mereka tidak melemah atau tertekan saat menghadapi jalan buntu. Kondisi tidak memungkinkan saat itu. Tapi mereka, anak-anak Selafehat, tidak melemah pikirannya, tidak tertekan. Ayo, kita harus mendapatkan. Kita mencoba lagi. Ini ada suatu usaha yang terus menerus dia lakukan. Nah, Bapak Ibu atau Ibu-ibu, apakah kita akan melemah saat ada masalah? Saat ada kondisi yang tidak membuat kita tidak nyaman, apakah kita akan melemah? Kita terus berusaha. Lakukanlah lebih dahulu. Walaupun kondisinya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi setidaknya kita sudah berani melangkah. Demikian juga apakah kita punya masalah besar, entah itu dalam kehidupan kita, entah dalam keimanan kita, apakah kita juga berani menanyakan hal itu kepada Tuhan, atau berani kita berdoa kepada Tuhan, atau bahkan gak usah lah,
Toh seperti ini, nggak mungkin lah. Ini ada satu contoh yang luar biasa di anak-anak Salafiyah. Bagaimana dia mempertahankan pikirannya itu tidak lemah atau tertekan saat menghadapi masalah. Dan yang tokoh yang berikutnya yaitu Musa. Musa sebagai pimpinan tidak otoriter, tapi dia demokratis. Dia sampaikan, ya, dia dengarkan. Apa sih permasalahanmu? Dia dengarkan. Oh iya, masalahnya seperti itu. Dan ini memang masalah yang boleh dikatakan krusial juga. Memang benar. Apakah hanya karena tidak mempunyai anak laki-laki terus tidak mempunyai hak atas tanah atau hak atas warisan tanah perjanjian? Tapi Musa, dia adalah orang yang suka mendengar, sabar, dan tekun untuk mendengar. Membawa hal itu kepada Allah, bahwa dia tahu otoritasnya itu berasal dari siapa. Karena otoritasnya berasal dari Allah, dia bertanya kepada Allah, bagaimana kasus seperti ini? Kalau hanya berpegang pada budaya, sudah jelas tidak mungkin. Tapi Musa saat itu, dia tidak otoriter, tapi dia demokratis. Dia mengatakan, dia menanyakan hal itu kepada Tuhan. Dan saat apa yang Tuhan firmankan itu, Musa taat dan melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Taat kepada keputusan, patuh, tidak mengubah hukum yang, bahkan walaupun itu mengubah hukum yang ada. Tapi itu adalah keputusan Allah yang harus dia sampaikan. Apa yang kita dapatkan dari Musa? Untuk sebuah mengambil keputusan yang memang tidak mudah. Untuk mengambil keputusan kita harus bijak, kita harus bisa mengerti masalahnya apa. Tapi kalau kita tidak langsung memutuskan dengan segala emosi, tentunya itu masalahnya bukan selesai, mungkin malah lebih runyam. Dan bagaimana pimpinan itu, kita sebagai pimpinan, entah ibu-ibu nanti sebagai pimpinan, entah itu di rumah, entah itu mungkin di kantor, entah mungkin atau di jalan sebagai pimpinan, bagaimana kita bisa demokratis menanyakan hal itu kepada Tuhan. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Apakah seperti ini yang kami harus yang dilakukan dalam rumah tangga? Apakah seperti ini dalam mendidik anak-anak? Apakah seperti ini yang harus dilakukan saya sebagai istri? Apakah seperti ini yang harus dilakukan saya sebagai pimpinan? Apakah seperti ini yang saya lakukan dan yang lainnya? Nah, dari situlah kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan setelah kita tahu akan kehendak Tuhan, kita tentunya harus melakukan taat patuh. Walaupun itu nanti bertentangan dengan pribadi kita. Kita harus taat, harus patuh akan apa? Menjadi pimpinan yang dipilih oleh Allah, yaitu menjauhkan diri dari nafsu serakah akan kekuasaannya. Contoh adalah yang seperti saya sampaikan tadi, Musa. Tapi contoh yang jelek adalah Saul. Dia sebagai pimpinan, dia merasa bahwa tahtanya itu terancam oleh Daud. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia justru nafsunya itu yang diumbar, nafsunya itu yang terus dipelihara. Dan jadi pimpinan seperti itu, entah ibu-ibu nanti pimpinan di mana saja, baik itu memimpin diri sendiri. Ini bukan cara ibu saja, tapi seorang wanita juga memimpin dirinya sendiri. Jadi yang pertama, menjauhkan diri dari nafsu serakah akan kekuasaan. Yang kedua, berdiam diri dengan hati di hadapan Tuhan. Mencari apa kehendak Tuhan, apa maksud dari kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita bukan karena pikir kita, bukan karena hati kita untuk melakukan segala sesuatunya itu. Tapi kita mampu mengerti akan kehendak Tuhan. Setelah itu, setelah kita mampu memahami dengan baik, kita akan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, wanita ini juga bisa seperti anak-anak Salafiyah tadi, mampu mendobrak, menutup jurang-jurang
perbedaan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sinilah kita bisa mengerti bahwa mungkin segala sesuatunya tidak mungkin. Mungkin segala sesuatunya itu mustahil. Mungkin segala sesuatunya tidak bisa kita lakukan. Tapi ingatlah, kenapa kita bisa berusaha untuk mencoba, berusaha untuk menanyakan, berusaha untuk melakukannya. Tapi bukan dengan hasil pikir atau emosi atau nafsu kita. Tapi bagaimana kita menghadapkan hal itu, segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan, apa maksud kehendak Tuhan? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sehingga kami ada. Ini bisa berarti bagi orang lain. Hidup bukan hanya sekedar, tapi hidup menjadi berarti bagi orang lain. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Ibu-ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Didasari dari Kolose 1 ayat 12, demikian, dengan mengucap syukur, dengan sukacita kepada Bapa yang melayangkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama, Yesus memanggil. Jalan selamat Bapa.
kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk bimbingan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk para perempuan di Asia agar mereka mampu menunjukkan keberanian dalam menghancurkan kebuntuan dan batas-batas radiasi budaya, sistem, gender, dan ras yang menjadi penyebab pemisahan. Kami juga mendoakan para perempuan di Asia agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses setiap sumber daya dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kami berdoa bagi para perempuan di Asia agar bersama-sama mereka mampu saling mendampingi untuk membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan. Tuhan berkati negara-negara mitra sehingga seluruh kebutuhannya bisa terpenuhi. Tidak lupa kami mendoakan persekutuan perempuan gereja Asia. Biarlah terjalin persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan, berkati warga negaramu sehingga mampu bekerja sama dengan para pemimpin kami mewujud nyatakan kesejahteraan dan kedamaian di negara tercinta kami Indonesia ini, terutama pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk gerejamu, terkhusus GKJW Jemaat Tropodo. Berkatilah Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto MTH dan rekan-rekan majelis, pengurus komisi, pengurus wilayah, pengurus Pokja, PHBK, PHBG, tim multimedia dan seluruh warga jemaat agar mampu bersama-sama membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, meskipun untuk sementara waktu masih dilakukan secara online. Berkati juga setiap program kegiatan dan pembangunan gedung gereja kami sehingga sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, setiap keluarga, kiranya Tuhan sendiri yang membantu menyelesaikannya, dan Tuhan sendiri yang boleh menyembuhkan saudara kami yang sakit dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik. Berkati tumbuh kembang dan sekolah anak kami agar selesai tepat waktu dengan nilai yang baik.
Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkati sehingga boleh menjadi sarana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan mampukan dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan karena telah memimpin ibadah ACWC hari ini sampai dengan akhir ibadah. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan kami untuk selalu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ingatlah bahwa perempuan adalah pionir dalam hal iman dan perubahan. Ada perempuan Samaria, Maria Magdalena, Maria Lydia, dan perempuan-perempuan lainnya yang tidak bisa dikenali namanya, menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang para perempuan pembawa warta cinta dan keadilan adalah kita. Sudah saatnya semangat perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan terus bergelora sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan dari PKJ 182 ayat yang kelima. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan pujikan dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu.